Jadi kalau kita ngomongin ngimpi, balik lagi jam berapa kita ngimpinya? Kalau kita ngimpinya siang bolong, itu belum tentu menjadi suatu kenyataan. Tapi kalau kita ngimpinya di waktu-waktu sahur, seperti ada disampaikan oleh guru kita, itu bisa jadi petunjuk. Kenapa kita nangis? Kenapa kita yang namanya mengeluarkan air mata? Kenapa begini? Kenapa begitu? Why? Ibu, jangan ketawa aja. Pernah ngimpi nggak nangis? Aku masih di sini untuk tausiah. Tuh tangan Bu, ya Allah kasihan banget. Udah suara pas-pasan nggak ditepuk tanganin masa Bu. Jadi menurut ulama kita Ibnu Sirin dalam kitabnya dinyatakan kalau kita ngimpinya nangis, tiba-tiba bangunnya beneran nangis, itu menjadi tanda bahwa kita akan mendapatkan berita baik. Jadi kalau kita nangis, ya kan, kita namanya. Tapi asalkan ngimpinya tadi, waktu tidur ya kita berwudu dulu, baca dulu yang namanya doa-doa mau tidur, tidurnya juga rapi, ngikutin Rasulullah, kita ngadep kanan. Pokoknya insya Allah ketika kita mengikuti daripada Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya, insya Allah ngimpinya juga bagus. Jadi kalau kita ngimpi nangis, insya Allah ada berita baik. Misalnya anak kita belum kerja, pas tiba-tiba ngelamar, dapat dia kerjaan. Berita baik saudara-saudara, ibu-ibu udah kagak jalan-jalan udah lama nih, dikasih berita sama suaminya, besok kita jalan-jalan. Nah, senang gak jalan-jalan Bu? Nah, alhamdulillah. Atau diberikan kebahagiaan di masa depan. Mungkin hari ini kita susah pemirsa, tapi Allah berikan petunjuk lewat mimpi, engkau insya Allah di masa depan akan menjadi orang bahagia. Adapun arti mimpi menangis menurut Islam adalah bisa menjadi pengingat bahwa kita harus selalu berharap dan mempercayai bahwa Allah yang memberikan yang terbaik buat kita. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah alal hadis sallallahu. Terus la ilaha illallah, hanya Allah tempat kita berharap. Kalau berharap sama manusia kecewa. Jadi walaupun kita ngimpinya bagus, kayak tadi dibilangnya bagus nggak ya kalau nangis, ketika diberikan arti oleh para ulama kita ternyata ada kabar gembira, kabar bahagia, bukan berarti kita diam-diam aja. Tetap ikhtiar, anak kita kepengen dapat ilmu biar bahagia bagaimana? Ya dia sekolah, pengen dapat rezeki gimana? Kita kerja, kepengen kita diramain orang gimana? Kita juga harus ramah. Jadi jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Kagak mau dicubit, nyubit orang, kan? Kagak mau dihina, menghina orang. Apa itu? Jadi pemirsa, balik lagi, yuk sama-sama kita jadikan kehidupan kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Mulai tidurnya, mulai yang namanya zikir-zikirnya, akhlak-akhlakul karimahnya. Kan apa? Tidak ada yang bisa kita contoh kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tuh Ibu ya, jelas Ibu, Masya Allah, bagus. Terima kasih banyak jawabannya Ustazah Lulung. Mudah-mudahan berkah nih ilmunya. Amin. Boleh duduk lagi. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Nah ini sekarang saya mau bacakan lagi nih. Ada pertanyaan dari Instagram. Nah sekarang tadi kan yang di studio udah, yang dari rumah sekarang gilirannya nih ya. Dari @mailahmad. Wow, oh Mail Ahmad ya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam aku bermimpi almarhum anak aku berteriak minta tolong kepada aku. Ya Allah, sedih banget ya. Aku sampai nggak tega dan langsung terbangun. Dan sekarang aku jadi kepikiran terus Ustadz Habib. Dan sampai takut buat tidur. Takut kalau mimpi itu muncul lagi. Ya Allah, sebentar ya buat Ibu Maila Ahmad ya, Mail Ahmad. Nanti kita dengar jawabannya dari guru kita nih Habib Usman. Habib gimana Bib? Mau izin jawabannya nih Bib nih untuk yang mimpi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada dua hal. Yang pertama, kalau misalkan anaknya di bawah usia balik, maka dia bertanda bahwasanya orang tua yang suruh tobat minta ampunan kepada Allah. Suruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tua tersebut menjadi orang tua yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, dan selalu minta ampunan kepada Allah. Ini kalau belum balik. Kalau belum balik. Kalau belum balik. Berarti anaknya sudah nungguin di surganya Allah. Masya Allah. Yang kedua, kalau misalkan anaknya sudah balik, usia 35 meninggal atau 40 meninggal, karena kan ibunya kan umur 60 misalkan ataupun 65, maka doakan anaknya. Bacakan Fatihah, bacakan Al-Quran untuk anaknya. Karena orang yang meninggal itu adalah mereka yang minta tolong terhadap manusia yang masih hidup untuk didoakan. Jadi di alam kubur itu banyak orang-orang yang kumpul tuh, ya kan, berebutan wali jamil muslimin wal muslimat, berebutan mereka pahalanya, ya kan. Tapi kalau kita
selalu mendoakan anak kita dan kita yasinin, bacain Al-Quran, khatamin Quran dan lain sebagainya sampai kepada anak kita. Bismillah. Jadi orang tua yang saleh, jadi anak-anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah sehingga masuk surga bareng-bareng. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Nah itu jadi ya buat jamaah Islam Intinya barusan yang bertanya Ibu Mail Ahmad ya. Ini Masya Allah. Jadi kalau seandainya anak ibu tadi belum balik, berarti anak ibu minta ibu segera bertobat dan minta banyak pertolongan sama Allah. Justru kalau anaknya sudah balik, anaknya yang minta tolong ya. Gitu ya Habib ya. Kesimpulannya seperti itu di Masya Allah. Oke sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa disampaikan guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin waktunya silakan. Foto. Mimpi bisa jadi kabar baik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda mimpi yang baik dari Allah. Tetapi kabar yang buruk terhadap orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi itu adalah mimpi yang buruk buat mereka. Dan terkadang datang juga bisikan syaitan kepada manusia dengan tujuan untuk menakut-nakuti mereka. Oleh sebab itu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kabar yang baik dalam mimpi kita, dan jauhkan segala hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tinggalkan daripada ibadah-ibadah yang Allah fardukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kabar yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya mimpi itu adalah salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wahyu kenabian. Oleh sebab itu kita bisa menjadikan mimpi itu baik dan bisa juga menjadi mimpi itu buruk, tergantung kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama juga sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya mimpi itu ada waktu-waktu yang baik dan juga yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kepada kita kabar baik lewat mimpi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada kabar-kabar yang buruk melalui mimpi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita untuk bisa mimpi berjumpa dengan orang-orang saleh, mimpi berjumpa dengan orang-orang tua kita, dan mimpi berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arina minka bifadli tal'ata Ahmadin fi bahjatur ridha ainun tar'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wal muslim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.